Okay, let's go. Negara ranking 102 pun jadi mangsa Timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Nampak ni guys, momentum Timnas berterusan setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam perlawanan persahabatan di GBK semalam. Dan ini 3 benda penting yang abang perhatikan sepanjang game friendly Sang Garuda. Yang pertama, Herdman ball semakin menyala. Formasi 3-4-3 atau variasi 3-5-2 sering kelihatan dan para pemain nampak confident dan selesa membawa filosofi itu. Defense solid, midfield compact, back sayap memegang kawasan luas dan meregang pihak lawan dengan larian overlap. Penyerang bergili-gili turun kawasan dalam untuk membantu build up serangan. Dan bukan saja starter, malah pemain dari bangku pun memahami filosofi dan boleh memberi impact. Jauh berbeza guys dengan zaman Park Kluivert di mana semua orang nampak confused. Seterusnya, chemistry para penyerang yang hilang selepas zaman Shin Tae-yong beransur kembali. Terutamanya Wak Haji. Dalam 2 game baru-baru ini, Ragnar telah menjadikan 1 gol dan memberi assist yang cantik kepada Ole semalam. Marcelino yang sekian lama tak main juga kembali semalam dan memberi sedikit sebanyak impact kepada timnas. Dan last kali ini sedikit negatif. Walaupun pegang possession tinggi, tapi timnas Indonesia masih ada masalah finishing di final third. Sepatutnya game semalam boleh skor lebih banyak gol. Misalnya peluang Marcelino dan juga Verdom di babak pertama. Inilah cabaran utama John Herdman sekarang untuk melihat potensi sebenar timnas. Barulah boleh telefon Argentina untuk rematch. Setuju dengan abang? Komen guys. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita santai, berpakaian santai saja karena membahas sepak bola ya. Yang akhir-akhir ini timnas Indonesia melakukan pertandingan FIFA Matchday ya. Pertandingan kayak ini dihitung oleh FIFA ini melawan negara-negara seperti Oman dan Mozambik. Seperti yang kita lihat tadi, pakcik-makcik di Malaides sibuk juga membahas ini. Tidak lupa kita ucapkan dulu sayam, yeah, what's up? Salam apa ini? Salam wajib ini ya untuk pakcik-makcik di seberang sana. Kalau masalah sepak bola atau cuplikan pertandingan, highlight, kita sudah bisa lihat di banyak video ya, di video YouTube atau berita-berita lainnya. Yang menarik yang akan kita bahas di sini apalagi yaitu pakcik-makcik di Malaides sana yang juga ikut euforia ya, ikut bergembira. Tentu saja ada juga yang denial yang mencoba tidak menerima kenyataan, mencoba merendahkan dan mengecilkan pencapaian timnas Indonesia, which is is make sense ya. Itu sudah masuk akal, sudah sangat biasa sekali kalau kita menerima kata-kata yang bersifat negatif atau yang sifatnya mengecilkan pencapaian bangsa Indonesia. Alright, without further ado, seperti yang kita sudah lihat pakcik tadi ya. Pakcik kita ini kayaknya tipe C itu ya. Itu Chinese-nya Malaides ini ya. Dia ini banyak sebenarnya si Wibro, apalagi banyak saya lihat influencer Malaides ini membahas tentang pencapaian sepak bola Indonesia. Tetapi saya memilih beliau ini, Bang Sukri, itu ya. Tapi jelas dia Chinese-nya Malaides. Saya sebut, nggak usah pakai tipe C, tipe apa, saya langsung sebut etnisnya. Dia ini menurut saya lebih logis ya, lebih logis. Dan menurut saya orang Malaides itu nggak usah munafik lah, nggak usah mencoba lari dari kenyataan atau mencoba denial ya, karena kenyataan saat ini timnasnya Indonesia betul-betul jauh melampaui pencapaian dari Malaides dari sisi apa aja, dari sisi pemain keturunan,
Pemain-pemain keturunan Indonesia ini pemain keturunan yang sah, ya, pemain legal, bukan pemain haram, bukan turis yang disulap menjadi harimau, ya, bukan harimau jadi-jadian, bukan Garuda jadi-jadian. Ini memang mereka punya turunan darah Indonesia atau kakek neneknya memang lahir di Indonesia. Dan hebatnya pemain kita ini, timnas Indonesia bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Saya membaca komen-komentar terutama yang dari Thailand itu sangat positif sekali ya. Dari Thailand itu kalau ada komentar negatif itu orang lain yang nyamar aja kayaknya. Tahulah kita dari negara mana. Thailand sangat mengapresiasi dan mengakui itu karena mereka juga banyak punya pemain keturunan, tapi tidak ada yang berkualitas seperti yang ada di Indonesia. Dan masalahnya kalaupun ada, mereka tidak mau bermain membela atas nama negara mereka. Ini yang jadi masalah. Taruhlah ada pemain kita yang berkualitas, masalahnya mereka nggak mau membela negara mereka. Nah, ini menurut saya sangat beda dengan pemain-pemain timnas ini. Mereka rela melepaskan warga negara mereka karena kita nggak punya aturan, pemerintah kita punya 2 warga negara ya. Nggak seperti Filipina. Filipina ada. Makanya banyak pemain-pemain mereka, atlet-atlet mereka bermain untuk Filipina tanpa melepaskan kewarganegaraan mereka juga. Mereka dual citizen ya, punya 2 warga negara. Nah, yang tidak kembali lagi ke Bang Suheri ini lagi ya, influencer Malaides ini. Ada yang bunglon, sifatnya kayak siapa ya, si Yanung ini kayak bunglon ini. Bottom Polo, itu bunglon orangnya. Dia akan membuat berita sesuai dengan arah dan yang menguntungkan follower dia. Ya, dia nggak peduli itu apa. Tapi juga kalau punya sesuatu untuk menyerang Indonesia, dia tidak akan sungkan atau tidak akan berpikir 2 kali. Dia akan menghina dan menyerang Indonesia tanpa tedeng aling-aling. Itulah Bottom Polo. Contoh dia pernah memuat masalah orang yang nari-nari, joget-joget cari uang. Saya juga secara pribadi menurut saya juga nggak suka. Apalagi yang bikin itu adalah anak-anak muda yang masih punya waktu untuk bekerja, malah bikin video-video begitu dan jadi sorotan. Biasalah influencer luar negeri, terutama Malaides. Yang akan saya sini Bottom Polo, dia tidak tanggung-tanggung menghina. Nah, di saat Indonesia bereuforia, dia juga nggak sungkan untuk memuji. Kenapa? Karena dia profesional di dunia dia. Ya, dia profesional. Artinya dia akan memuat apapun berita yang menguntungkan untuk dia pribadi, secara pribadi. Ya, itu beda dengan kalau Abang Suheri ini kayaknya kalau dia pun ada marah dia masih nahan. Dia ini samalah profesional aja dia. Sama dengan beberapa influencer Astro Arena kalau nggak salah, dia juga sangat logis menilai yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, terutama tentang Indonesia. Nah, untuk timnas, kenapa Malaides bereuforia? Menurut saya, karena mereka tidak ada lagi yang harus mereka banggakan. Dan mereka nggak punya alasan lagi di setiap angle untuk menghina Indonesia. Atau untuk bersaing. Karena ya kita tahu keadaannya saat ini. Kasus pemain haram mereka. Jadi, apalagi mereka sudah tersingkir ya. Untuk Piala Asia udah dibenamkan Vietnam di kandang mereka. Jadi Malaides ini nggak punya pilihan lain. Jadi kalau menurut saya, pesan saya ke Pak Cik Malaides, udahlah support aja timnas Indonesia ya. Suka nggak suka ya. Orang timnas kalian udah nggak bisa lagi itu dihandalkan itu. Mau niru-niru instan begitu mana bisa. Beda, Indonesia itu sangat beda. Lihatlah pemain timnas kita. Mereka sangat mencintai negaranya dan rela mengorbankan kewarganegaraan mereka sendiri. Itu susah loh. Bukan enak jadi warga negara kelas A
punya paspor kemana-mana, nggak perlu ada visa, tahu-tahu harus ditukar dengan paspor Indonesia. Itu menurut saya pengorbanan yang apa ya itu ya, priceless itu ya, itu tidak bisa dinilai itu. Makanya pemain-pemain naturalisasi itu saya sangat hormat lah. Di samping prestasi mereka untuk bangsa, pengorbanan mereka. Nah ini nggak ada ini di Maledes, nggak ada. Saya yakin kalau Emil Audero itu lahir di Maledes, nggak bakal dia tukar warga negara itu. Pasti dia mempertahankan warga negara Italia. Seperti Martin Pes, ya pemain-pemain ini yang bermain di Liga Eropa, susah mereka. Jadi euforianya orang Maledes ini menurut saya nggak heran. Karena apa? Karena mereka nggak ada lagi hal yang bisa mereka banggakan. Jadi mereka mau tak mau harus telan kenyataan itu, ya. Harus ya, apalagi influencer yang hidup dari YouTube, dari TikTok, itu mereka harus cari bahan setiap hari. Beda dengan saya, kalau saya sibuk urus investasi saya udah nikmatin hidup. Saya nggak upload karena saya nggak makan dari YouTube ya. Nggak makan dari sini, nggak bisa diandalin pendapatan YouTube ini. Kalau kita andalin buat hidup, wah bisa-bisa mati kelaparan kita. Jadi YouTube ini hobi saya aja, sekalian salah satu bentuk pembelaan terhadap bangsa saya ya, yang selama ini suka dimaki, dihina, dan direndahkan dibully lah oleh Maledes ini. Ini salah satu alasan saya bikin channel ini ya. Jadi begitu saja, saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang tune in, yang subscriber saya, dan untuk timnas Indonesia, gambatte kudasai, subarashi desu, subarashi, sugoi. Jadi saya berharap timnas kita yang bisa ngalahin Oman itu ranking berapa itu? Ranking 78 apa 79 dunia itu. Luar biasa kan, 3-0 di obok-obok begitu. Saya berharap timnas kita masuk ke 100 besar dulu ya. Kalau udah 100 besar pemain kita itu, timnas kita nggak ada halangan untuk bermain di liga-liga Eropa nanti. Semoga itu. Dan pelatih sekarang kayaknya macis sekali. Bagus, saya punya feeling bagus dengan pelatih sekarang. Terutama beliau nggak ragu memberi kesempatan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker untuk bermain, menambah jam terbang. Itu luar biasa sekali dampak psikologisnya loh buat pemain muda yang dimainkan di timnas senior. Itu di saat mereka kembali ke kelompok umur, dia udah merasa mentalnya udah mental superstar itu. Udah nggak bakalan takut ngadapin teman-teman sebaya dia lagi. Itu dampak psikologisnya menurut saya bagus. Pemain-pemain muda itu di saat kita udah menang besar atau bertemu dengan tim-tim yang lemah, bisa dimainkan, dikasih waktu ya 20 menit begitu kan. Bagus untuk membina mental bertanding mereka. Alright, itu saja untuk Pakcik-makcik Maledes. Sudahlah, tak payah sedih. Dukung saja timnas Indonesia. Ya. Jadi janganlah lagi pakai pemain-pemain haram begitu, bikin malu saja. Prestasi nggak ada, malu yang ada. Jadi nggak bisa sombong lagi ke Indonesia kan? Kasihan ya jadinya. Alright, begitu saja. Enjoy hari-hari kalian. Saya juga ini panas, saya pakai baju begini aja. Bagaimana? Silakan komen. Alright, I see you next time. Bye bye.